Ya adik-adik, terima kasih kepada Tuhan. Kita ucapkan karena masih kita diberikan kesehatan pada hari ini, bisa kita berkumpul dengan keluarga kita, yaitu mama, papa, kakak, dan adik. Dan begitu juga kita bisa mendengarkan sebagian firman Tuhan, yaitu dari Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Nah, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan saya menyampaikan dulu, saya Bunda Melpa, dan untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan ini untuk bagi anak tangguh. Dan itu judul perikopnya adalah Aku Mau Berdoa Untuk Bangsaku. Nah, sebelum kita sampai ke situ, mari kita bernyanyi dulu memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar dan burung berkicau, tambah cintanya. Nah, kita minta dulu selamat untuk menyapa Tuhan, menyanyikan itu tadi. Dan mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Nah, sudah terbuka semua Alkitabnya. Dan sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini. Dan bisa kami mendengarkan sebagian firman-Mu, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang memberikan kekuatan itu. Dan begitu juga ya Bapa, dan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ini Bapa. Urapi kami ya Bapa, dan buatlah mengerti kami akan firman-Mu ini Bapa, dan bisa kami lakukan dalam sehari-hari kami. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bunda bacakan, yaitu berikutnya, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Telah dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang terlilitkan di kain kalung, karena mempelai kasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan bergabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Itulah firman Tuhan tadi. Bunda tidak akan terlalu panjang karena api Bunda pun sudah memurinya. Nah, yaitu kita harus mendoakan bangsa kita. Terlebih lagi sekarang sudah berapa bulan kita tidak beribadah ke rumah Tuhan, karena yaitu penyakit corona. Yaitu sekarang kita mendoakan supaya terbuka lagi gereja, bukan hanya gereja, semuanya, yaitu masjid juga. Yaitu seperti judul tadi, aku mau berdoa untuk bangsa, bukan hanya untuk bangsa kita, berdoa kita pada orang tua, kakak kita, dan adik kita juga kita doakan, dan seluruh keluarga masing-masing supaya diberkati semuanya. Ini kita bukan hanya untuk berdoa untuk bangsa, untuk corona ini juga, tapi kita berdoa untuk bangsa kita ini supaya bangsa kita ini tertib, aman, dan damai. Terlebih kita berdoa pada
daerah kita yang kita tinggal di sini, yaitu di Batu Kajang. Kita harus berdoa untuk daerah kita Batu Kajang supaya kita damai juga di sini, damai, tentram, aman. Dan itulah untuk doa kita dalam minggu ini pengajaran, yaitu hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Jadi kita harus berdoa pada bangsa kita, pada negara kita, dan pada daerah kita yang di Batu Kajang ini, supaya Batu Kajang ini aman, dan negara kita juga aman, dan presiden kita juga sehat. Dan begitu juga kita haruslah menjadi kesejahtera dalam diri kita sendiri, dan kita haruslah membuat damai di lingkungan, di mana-mana, terlebih lagi di rumah, supaya kita selalu disayang orang tua. Jangan selalu membuat keributan, jangan selalu menuntut, jangan selalu merengek meminta sesuatu. Kalau orang tua kita tidak memberikan, jangan dipaksa. Mungkin belum ada uangnya, nanti suatu saat dikasihnya sama kita. Apalagi kita ini udah mau kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 6 lagi mau ke SMP. Nah, jangan harus merengek, aku mau ini. Totalnya orang tua kita udah sibuk mau beli baju baru, mau mendaftarkan sekolah untuk SMP. Kan ini lagi mau menaikkan kelas. Jadi kita harus, kalau kita meminta sama sesuatu sama orang tua kita, nanti anak, iya mak, gitu. Berdoa kita, Tuhan berikan kesehatan pada orang tuaku, supaya orang tuaku memberikan yang kuinginkan. Tapi bukan hanya kita meminta terus, tapi kita harus memberikan. Bukan harus memberikan nama nama aku uangku, bisa mak tambah uangku, kamu menabung. Nah, bisa juga ya adik-adik. Jadi tolong jangan selalu memaksa orang tua. Ada di sini ceritanya di Facebook tentang Maria sama pastor atau pendeta. Maria ini nuntut sama Tuhan, marah sama Tuhan. Katanya apa? Selalu marah sama Tuhan. Aku sudah berdoa, ini yang itu, yang ini. Banyak saya sudah doakan, tapi satu pun gak dikabulkan Tuhan. Kenapa? Katanya gitu sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku gak mau. Jangan gitu ngambek. Jadi adik, kita gak boleh. Datanglah pastornya atau pendetanya. Apa dibilangnya? Kenapa kamu Maria merungut cemberut? Kenapa kamu kayak mukamu kayak cemberutnya kayak mana itu? Nah, datanglah Maria. Iya, pastor atau pendeta, aku enggak gitu. Aku berdoa sama Tuhan, enggak dikabul-kabulkan. Kenapa ya? Apa rupanya kamu minta? Banyak aku minta, tapi Tuhan enggak tahu kamu caranya rupanya berdoa. Kalau kamu hanya nuntut terus, tapi kamu tidak pernah memberikan, mana mau Tuhan? Masa kehendakmu selalu yang Tuhan turutin, kehendak Tuhan turutin. Nah, kayak gitu juga orang tuanya kita masing-masing kan. Jangan kehendakmu aja. Kehendak adik, tapi kehendak Tuhan juga, kehendak orang tua kita juga. Nyapu rumah dulu, kita sapu. Ambil belum minum air mama lah nak. Ambillah ini nak. Tolong mama ini nak. Tolong. Itu baru kita masih diberikan sama kita. Ya. Seperti ini. Tuhan itu yang ini, tulah yang belalang ini. Kita ini juga apa namanya ini? Nah, kita juga ada di sini, yaitu corona ini.
biarlah Tuhan ikut campur dalam penyembuhan corona, dalam apa namanya itu, bisa corona ini hilang dari tempat kita ini. Biarlah Tuhan ikut campur supaya kita bisa beribadah lagi dan bisa lagi sekolah dan bisa kita bermain lagi. Nah, seperti tula-tula yang di sini, tula itu, beberapa gambar belalang, yaitu belalangnya di Somalia. Nah, banyak betul belalangnya. Nah, ini ya maaf ya. Nah, banyak kan belalang-belalangnya. Ini. Nah, itu belalang-belalang yang diberikan Tuhan. Supaya apa? Supaya sadar semua manusia. Dan kita juga gitu. Mungkin Tuhan berikan ini kita cobaan, yaitu corona, supaya kita tahu kesalahan kita, kesalahan Bunda, dan begitu kesalahan kita semua masyarakat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bisa memakai sebagai peristiwa untuk mengajarkan anak-anaknya. Seperti contoh peristiwa banjir. Tuhan Yesus ingin mengingatkan adik-adik agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pelajaran dibuat bagi kita juga. Ya, banjir. Nah, kita harus membuang sampah di tempatnya. Jangan sembarangan, jangan diparet-paret. Kayak kita di Sungai Kendilo itu, banyak sampah-sampah di situ buangnya orang-orang. Jangan. Kalau ada tanahnya kosong, digali dulu tanahnya kosong itu, digali, baru dibuat sampah. Di situ baru dibakar kalau bisa dibakar. Kalau enggak, ada kan pembuangan sampah khusus. Dalam menghadapi peristiwa bencana, ada yang bisa kita lakukan untuk para korban. Pertama-tama, kita bisa mendoakan mereka supaya Tuhan Yesus menghibur mereka dan menolong mereka melalui pemerintah setempat atau masyarakat sekitarnya. Seperti di tahun 2000 banyak peristiwa, yaitu banjir yang di Jakarta itu sampai bukan hanya di daerah kita ini juga, yang di Tokare, ke Sungai Kendilo, yang arah pasar, banjir. Kita mendoakan supaya tidak ada banjir lagi yang akan datang. Dan begitu juga biar kita bisa, dan pemerintah kita juga bisa memberikan solusi dan bisa kita laksanakan jalan untuk air, yaitu gorong-gorong supaya jangan tersumbat, biar laju sampai kemana airnya maunya. Ya adik-adik, kalau ya sudah itu, terima kasih mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan apapun itu perkataan Bunda kurang atau ada kesalahan Bunda minta maaf. Dan bagi adik-adik, biarlah Tuhan selalu memberkati supaya kita bisa berkumpul lagi. Dia akan minggu akan datang, mana tahu minggu besok bisa kita beribadah lagi kepada di rumah Tuhan. Dan begitu juga kita ada aktivitasnya, yaitu ditulis, nanti difoto, dibacakan tekadku, apa tekadmu, dan doaku bagi bangsa. Ditulis ya, ditulis baru dikasih contoh, dikasih nanti difotokan sama orang tuanya, dimasukkan di WA. Ya, tekadku, udah itu doaku bagi bangsa. Apa bagi doa kita bagi bangsa? Yaitu tadi Bunda bilang apa tadi? Yaitu biar di bangsa Indonesia damai, dan bangsa Indonesia tertib, dan bangsa Indonesia bisa menjadi negara yang maju.
dan kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan di setiap tempat, tidak lagi sembunyi-sembunyi dan tidak lagi harus di mana namanya itu, enggak sembunyi-sembunyi kita beribadah lagi, enggak. Itu karena kasih Tuhan menyertai kita, dan kita akan mendoakan bangsa kita, dan begitu juga kita akan dipulihkan Tuhan negara kita Indonesia ini, dan kita bisa beribadah dan dibuka gereja. Itu tekad adik-adik apa, dan doaku bagi bangsa. Itulah tadi apa doanya bagi bangsa, dan terlebih lagi di Batu Kajang. Nah, sudah itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik, dan begitu juga kita akan memuji nama Tuhan, yaitu tiap waktu, tiap jam. Yesus dengar doaku, siang malam tak jamu. Yesus dengar doaku. Nah, itu ya. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Dibuka bagimu. Ini kalau mintanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang akan terjadi bagi kita. Itu yang terakhir. Kalau kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku. Biar semua Tuhan berikan apa yang kita kehendaki, dan apa yang dikehendaki Tuhan itulah kehendak kita, supaya mungkin itu yang terbaik bagi kita. Dan kita akan berdoa pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk bangsa kita dan negara kita, dan begitu juga untuk daerah kita Batu Kajang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami atas kehidupan dan cuaca yang indah bagi kami. Biarpun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya dengan kuasa-Mu kami tidak berhenti dengan mengucap syukur dan beribadah kepada-Mu. Biarpun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya dengan kuasa-Mu. Dari hati kami ke hati masing-masing, kami bersatu untuk berdoa bagi bangsa kami ini Bapak. Tuhan, bangsa kami itu dilanda pula, yaitu corona ya Bapak. Bapak, Engkau berikanlah negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dan tentram dan tertib ya Bapak, dan damai. Dan begitu juga corona ini ya Bapak, Engkau berikan pemusnahan supaya corona ini hilang dari muka bumi Indonesia ini ya Bapak. Tuhan Yesus, dan begitu juga yang sakit, yang kena corona, Engkau berikan kesembuhan supaya mereka sembuh dan bisa berkumpul bersama dengan keluarganya masing-masing. Tuhan, begitu juga para dokter dan perawat dan semua suster ya Bapak, Engkau berikan mereka kesabaran supaya mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit karena corona ya Bapak. Tuhan Yesus, begitu juga presiden kami dan pemimpin kami, Engkau berkati mereka ya Bapak, supaya mereka bisa memberikan kekuatan juga, dan bisa mereka menjadi membuat gimana caranya untuk corona ini ya Bapak, supaya pergi dari Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, berikan obat dan ataupun vaksin bisa menyembuhkan semua yang penyakit corona ya Bapak, dan bisa sembuh mereka Bapak. Tuhan, kami berdoa pada daerah kami ya Bapak, yaitu daerah Batu Kajang. Bapak, berkati Batu Kajang ini, berkati kami yang ada di Batu Kajang ini ya Bapak, dan berkati pemimpin kami yang ada di Batu
Kajang ini, dan berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Batu Kajang ini ya Bapak, supaya lanjut terus perusahaan ini, dan begitu juga pemimpin yang ada di perusahaan ini Bapak, ya senantiasa ya Bapak, biar kami damai di dalam kami Batu Kajang ini Bapak, dan bisa saling mengerti dan saling memahami, biarpun lain suku, lain bahasa, dan lain agama, tapi kami bersatu untuk memajukan daerah Batu Kajang ini. Tuhan Yesus, kami berdoa pada gereja-gereja kami yang ada di Batu Kajang maupun dimanapun berada, terlebih lagi yang belum mau menerima gereja kami ya Bapak, Engkau berkati semua pendeta-pendeta yang mau menyebarkan firman-Mu, yang akan mau mendirikan gereja-Mu ya Bapak, supaya mereka kuat dan bisa menyelesaikan misi mereka, yaitu untuk penyebaran firman-Mu ya Bapak. Tuhan, begitu juga pendeta-pendeta kami, Engkau berkati senantiasa ya Bapak, berikan kesehatan dan panjang umur, terlebih lagi pendeta GPB, yaitu pendeta kami ya Bapak, yang maupun di Morakate maupun di Batu Kajang ya Bapak, Engkau berkati mereka supaya mereka senantiasa untuk memimpin kami jemaatnya di GPB ya Bapak. Tuhan Yesus, ampunikan dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, dan begitu juga kami berdoa pada orang tua kami dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka, berdoa pada orang tua anak-anak kami ya Bapak, Kau berikan kesehatan dan panjang umur, biar mereka bisa menyekolahkan dan memberikan apa yang cita-citakan anak-anak kami ya Bapak. Dan begitu juga sebentar lagi mau ujian ya Bapak, ataupun ujian online ataupun ujian di kelas Bapak, Engkau berikan mereka kepintaran, dan Engkau berikan kesehatan supaya mereka bisa menjawab semua persoalannya ya Bapak di dalam sekolah Bapak. Dan begitu juga ya Bapak, Engkau juga akan memberikan ya Bapak kelulusan bagi kelas 6 dan bisa masuk ke SMP ya Bapak, dengan kuasa dan kemuliaan daripada-Mu. Tuhan, ampuni akan kesalahan kami, ampuni akan kesalahan kami ya Bapak, biar tidak terhalang berkat bagi kami ya Tuhan. Doa kami ini Engkau dengarkan, permohonan kami Engkau dengarkan melalui anak Kristus Tuhan Yesus kami yang hidup. Tuhan, begitu juga bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi ya Bapak. Apa yang dikehendaki itulah sebagai yang Engkau berikan bagi kami yang terbaik ya Bapak. Dan Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kami ya Bapak, biar tak terlambatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, seperti yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara kita, dan kita akan menentukan persembahan kita. Dari kita buka kidung cerianya, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, itulah yang kita nanti nyanyikan di rumah masing-masing, yaitu dalam persembahan, dan Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, inilah aktivitasnya tadi ya, nekatku dan apa nekat kita, dan doaku bagi bangsa Indonesia. Apa doa kita? Terlebihnya bangsa Indonesia pertama, dan yang kedua yaitu untuk daerah kita Batu Kajang ini. Terima kasih adik-adik. Maaf Bunda kalau ada kesalahan ngomong.
Inilah Bunda Melva yang menyampaikan untuk anak tanggung. Shalom, Tuhan memberkati.